Setelah mereka mendapatkan beasiswa kuliah gratis di Iran, dapat video, dapat apa segala macam, pulang ke Indonesia, dan mereka inilah mulai bersebar paham Syiah. Sampai ini terjadi di Republik Indonesia sudah sejak dari zaman Orde Baru. Tapi karena pemerintahan Orde Baru pemerintahan yang solid, begitu ada orang mau pusat kasar kusut langsung ditangkap hilang, ya. Makanya gak berani unjuk kekuatannya. Tapi tetap gerakan Syiah ini menjalan kemana-mana. Begitu pemerintah Orde Baru untuk ganti dengan reformasi yang kacau balau ini, maka kesempatanlah untuk semua aliran-aliran tersebut menampakkan jati dirinya. Begitu dia menampakkan jati dirinya, ternyata bukan hanya di satu titik, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia ini sudah ada basis-basis Syiah. Bahkan sampai di Indonesia Timur, di Solo, itu ada yayasan Syiah besar dengan nama yayasan Ahli Bait. Ya. Itulah sejarahnya dia tumbuh dan berkembang di wilayah Republik ini. Nah, wallahu a'lam. Dari pengalaman Ustaz waktu kejadian Yaman kemarin itu gimana tentang gerakan Syiah Husi? Waktu itu ya mulai pergerakan awal sampai pemberontakan. Waktu itu Ustaz katanya masih di sana. Husi, nah, ketika peperangan Syiah yang terjadi di Yaman ini, anak-anak masih di sana. Dan yang kita kenal pemberontakan terhadap negara Yaman yang dilakukan oleh kelompok para pemberontak dengan nama Husi, itu sesungguhnya adalah Syiah Rafidhah. Mulanya Husi ini adalah suatu kelompok pengajian kecil di wilayah Sabah, salah satu provinsi di Yaman, dengan pengajian yang kecil begitu terus menerus terjadi dari zaman ke zaman, kurang lebih 45 tahun. Baru pada zaman sekarang dia melakukan pemberontakan terhadap Irak. Setelah dia besar dan mempunyai kekuatan, dan ini didukung oleh kondisi negara wilayah Yaman, karena memang kondisi wilayah Yaman itu hurriyah, bebas, artinya masyarakat sipil boleh menggunakan senjata. Ya. Akhirnya terjadilah pemberontakan terhadap negara. Hal yang semacam ini tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi di negara Republik Indonesia ini. Walaupun mungkin kalau dia melakukan pemberontakan terhadap negara itu mungkin skalanya terlalu besar, ya. Karena Indonesia negara yang sipil tidak bisa menggunakan senjata. Di samping itu militer Indonesia juga kuat. Tetapi bisa jadi dia melakukan berbagai macam pembantaian. Kita lihat terjadi di beberapa wilayah Indonesia ini akhir-akhir ini saja penyerangan terhadap majelis Al-Iqrar. Ya, padahal itu cuma segelintir orang. Lebih parah lagi, dia bawa-bawa nama ormas-ormas Islam tertentu. Ya, untuk mengadu domba antara Islam dengan Islam itu sendiri. Nanti dia serang Al-Iqrar atas nama NU misalnya, ya kan? Nanti dia serang apa lagi begitu atas nama Suwaja atau apa. Jadi memang demikian. Nah, oleh sebab itu kita sendiri harus jeli melihat pekerja Syiah ini. Kita harus jeli melihat pekerja Syiah. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Karena itu tadi kita katakan di awal bahwa misi perjuangan Syiah ini yang paling besar adalah membantai kaum nafsi. Siapa kaum nafsi? Kaum nafsi itu adalah ahli sunnah wal jamaah, kaum sunni.
Sehingga cepat atau lambat pasti mereka akan membantai kaum Nabi. Karena dia menganggap dia gagal melakukan pembelaan terhadap Husain ketika terjadi perang Karbala, di mana Husain radhiyallahu taala terbunuh dalam peperangan. Maka cerita-cerita kebiluan seputar Ahlul Bait, hadis-hadis yang bisa dipolitisir untuk dibawa kepada makna dendam, itu selalu diangkat oleh Syiah Rafidhah. Dia selalu berbicara tentang kisah-kisah Karbala, dengan dipolitisir dengan sedemikian rupa. Maka dari itu, Anda ingin mengatakan sekali lagi bahwa Syiah ini adalah merupakan suatu ancaman yang tidak boleh dianggap remeh oleh kaum muslimin. Sehingga kalau tidak ada di wilayah kita, kecil ataupun besar, harus waspadai bila perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang, karena itu adalah sumber-sumber konflik di wilayah tersebut. Sebagaimana kenyataan ini terjadi di Syria, terjadi di Yaman sendiri dengan kelompok pengajian kecil yang bernama UFI tersebut, ya, terjadi di beberapa wilayah. Wallahu a'lam. Gimana cara sekarang ini banyak sekali Syiah itu masuk ke kampung-kampung, terutama tadi seperti Irian. Dan di Irian itu banyak orang yang merantau sekali. Sedangkan di sana itu susah mencari pelajaran yang agama Islam yang tinggi, integral. Dan itu banyak yang sampai kuliah di sana. Kuliahnya hanya Syiah. Dan di sini ada juga para habaib yang sudah jelas Syiah itu masih jadi ustadznya Naqsabandiyah itu, seperti jamaah Naqsabandiyah itu. Jangan orang-orang kampungan tidak tahu kalau Syiah itu apa. Terus apa yang mau ditanyakan? Solusinya apa seperti itu. Dan saya juga punya teman, dia juga menyembahkan Syiah. Dia itu Pak secara intelek dari itu. Untuk masyarakat. Kalau antum melihat bahwa dia itu benar-benar Syiah dan adanya pelecehan terhadap para sahabat, dia menyebarkan akidah Syiahnya, maka itu perlu diambil buktinya. Kalau ternyata pelecehan terhadap sahabat, mengkafirkan sahabat atau hal yang sebagainya, maka diambilkan buktinya, harus ada bukti. Kemudian dilaporkan ke polisi karena itu penghinaan agama, dan nanti dia ditangani oleh polisi. Ya, lapor ke RT, RW, jangan ambil sikap sendiri. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, tentu antum yang tahu. Kalau antum sudah tahu bahwa orang ini ada dengan bukti-bukti yang konkret, maka antum harus beritahukan kepada orang yang tidak tahu. Bahkan yang harus bikin suatu wadah anti Syiah atau penolakan Syiah atas nama takmir masjid. Misalnya takmir masjid ini buat pamflet, kami takmir masjid apa yang namanya Babu Salam menolak Syiah, boleh tidak apa-apa. Ya. Dan itu diperbolehkan. Nah, tokoh-tokoh masyarakat, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini Bang, yang di Probolinggo ini kan sudah mulai berkembang. Ada yayasan Muhyiddin, yayasan Al-Qaim itu ada dua yang cukup mengkhawatirkan. Juga mungkin di gang-gang sudah mulai ada pengajian, mungkin malam apa. Terus di Probolinggo sendiri tidak usah jauh-jauh, ini sudah berkembang sedemikian rupa. Nah, yang demikian ini maka harus adanya perhatian dari warga. Hal ini dilaporkan kepada
pihak yang berwenang karena ini meresahkan masyarakat, lalu nanti mereka itu dipanggil, dikaji. Tentunya akan melibatkan MUI, melibatkan tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Dan kalau sudah perlu ditutup. Hanya kita ini terkadang tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab untuk itu. Maka harus ada yang mulai. Siapa yang mau memulai? Begitu. Tokoh-tokoh masyarakat, siapa yang mau memulai? Kita mulai, kita laporkan kepada pihak yang berwenang bahwa ini ada kejadian seperti ini, meresahkan sekali. Kita bawakan bukti-bukti indikasi mereka ini Syiah. Kita juga bawa para MUI yang mengatakan Syiah ini terlarang. Ya, Syiah terlarang. Sehingga pihak berwajib dalam hal ini mengatakan, iya, ini ada apa ini? Bilang sesat ini, meresahkan masyarakat. Mereka yang akan memanggil mereka dan menindaklanjuti. Nah, kita sebagai masyarakat mengawal perjalanan itu sampai di batas mana pihak yang berwenang menyelesaikan urusan mereka. Begitu. Jangan dibiarkan lama-lama dia makin menyebar. Karena dia menyebar dari rumah ke rumah. Kita tidak bisa mendeteksi seberapa gesitnya dia dalam berkembang. Maka ini harus ambil sikap. Harus ambil sikap. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang punya tanggung jawab. Sudah dapat MUI tentang kesesatan Syiah. Sudah ada juga himbauan MUI pusat. Ya berdasarkan itu kita bergerak. Dengan dasar itu dan kita melihat indikasi MUI ini Syiah. Laporkan ke polisi. Berdasarkan ini fatwa MUI ini himbauan MUI dan siangnya ini Syiah yang berdasarkan kan. Nah, baru nanti pihak yang berwenang melanjutkan. Kali ini bibit-bibit konflik dan kerusakan akan terjadi kerusakan. Sebab itu tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap remeh. Allah satu saya juga yang terjadi sekarang ini kan di dunia internasional ketika itu Syiah pasal Al-Aqsa membantai kaum muslimin kemudian dikonter dengan berita ISIS. Karena kan ini ada counter, jadi ketika Syiah itu ketahuan bilangnya tapi muncul isu yang dibesar-besarkan, akhirnya isu Syiah terbelah. Di Indonesia juga ada indikasi seperti itu. Ketika Syiah mulai merebak, kemudian MUI mengeluarkan fatwa terutama Jawa Timur ini tentang sesat Syiah. Terus muncul juga sekarang ini dibalik ada Salafi Wahabi. Nah, ini juga muncul gerakan untuk mengontrolasi. Nah, dari kita itu bagaimana kaum muslimin itu supaya tetap eksis ini. Isu tentang sesatnya Syiah ini di masyarakat juga terus berkembang. Paling pertama kita harus mengetahui bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia ini dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan suatu sistem manajemen yang saya sejak tahun 2002 sudah mengatakan bahwa manajemen Indonesia ini manajemen konflik. Manajemen konflik itu dalam artian dia menjelaskan konflik dengan menimbulkan konflik yang baru. Dulu ada masalah BBM. Orang ribut, masyarakat Indonesia ribut tentang kenaikan BBM dan seterusnya sampai hampir di seluruh wilayah ini demonstrasi waktu itu. Kemudian tiba-tiba muncul kasus Ahmadiyah, BBM hilang. Berita-berita tentang Ahmadiyah. Begitu Ahmadiyah muncul, tidak lama kemudian muncul lagi satu yang berbeda. Memang Indonesia ini permasalahannya itu pada dengan konflik, menyelesaikan konflik dengan ditimbulkan konflik yang baru.
Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin, generasi muda, tokoh-tokoh agama, kita harus cerdas melihat hal ini dan kita jangan ikut-ikutan menari-nari di dalam manajemen konflik yang telah disetting sedemikian rupa oleh aktor-aktor tertentu di dalam negara ini. Melainkan kita harus punya prinsip, bisa melihat dengan jeli bentuk-bentuk penyimpangan, kemudian penyimpangan itu kita sosialisasikan dengan istiqomah terhadap masyarakat, dan tentunya kita membangun kerjasama yang baik antar sesama etnis dengan tidak menyebarkan etnis tertentu atau menganggap etnis tertentu, ormas-ormas tertentu lebih berjasa dari ormas-ormas yang lainnya, karena justru ini adalah ruang untuk terjadinya konflik di antara umat Islam itu semakin membesar. Kita harus paham bahwa kita sekarang punya musuh yang paling besar. Oleh sebab itu, bagaimana caranya ini untuk kita selesaikan permasalahan menghadapi musuh besar yang ada di hadapan kita ini, dan permasalahan-permasalahan yang bersifat kepentingan ormas terbaik kita kesampingkan demi tercapainya suatu kemaslahatan yang lebih besar. Jangan ikut-ikutan bernyanyi di dalam manajemen konflik yang ditiupkan oleh sistem yang memang telah ada di negara Republik ini. Karena jika kita mau berlebihan, maka kita akan mengatakan bahwa yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah orang Muslim. Jika kita mau berlebihan, bahkan lambang negara Republik Indonesia ini meniru lambang negara kerajaan Samudra Pasai. Muda-muda Indonesia ini meniru lambang kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kerajaan apa? Jepang. Tapi kok kita yang demikian adanya itu selalu didiskreditkan, ada apa ini? Ya. Maka dari itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita singkirkan perselisihan yang ada di antara kita demi tercapainya suatu kemaslahatan yang bersifat umum. Dulu Imam Bonjol berjuang untuk kemerdekaan, begitu juga Pangeran Diponegoro itu tidak menyatakan bahwa kamu demikian. Begitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berjuang dan Ahmad Dahlan juga berjuang, tidak mengatakan bahwa kita mau buat negara Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari juga kita mau buat negara NU. Nah, tapi sama-sama mereka berjuang untuk kemerdekaan. Jadi memang permasalahan yang bersifat masalah umum, masalah yang tidak berkenal dalam permasalahan akidah, ini kita singkirkan jauh-jauh dan jangan kita pampang di hadapan umat karena umat punya masalah yang jauh lebih besar dari itu. Ya, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak dibodoh-bodohi terus dengan kondisi yang ada. Nah, saya kira demikian nanti yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan penyajian kita ini sampai pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amalan saleh bagi kita dan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.